Oh. Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini kita bakal lihat keyboard terbaru dari Noir. Di sini ada Noir Z1 dan Z2. Ini keyboard custom pertama mereka sih kalau nggak salah ya. Dan kita bakal lihat aja apakah ini bisa jadi keyboard endgame untuk kalian. Coba kita cek. Jadi ini adalah keyboard custom kit pertama Noir. Jadi kalau kalian familiar dengan Keychron Q1 dan Q2 atau GMMK Pro dari Glorious, ini juga mirip-mirip banget. Gua udah ada kesempatan untuk lihat pertama kali keyboard ini tuh di Indocomtech. Tapi gua nggak ada cobain sama sekali keyboardnya karena gua pengen cobain itu pertama di sini. Jadi untuk keyboardnya ini ada Z2 dan Z1. Z1 itu 65% seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini gue bingungnya kenapa keyboardnya nggak dibaut dulu ya. 65% dan 75%, tapi mereka berdua ini adalah keyboard yang bisa dibilang sama lah, cuman beda layout aja. Oke, jadi untuk keyboardnya itu terdiri dari casing yang di atas. Ini satu, habis itu ada plate foam. Nah, yang ini tuh PE foam, biasanya sih nggak gitu banyak ya keyboard yang datang sama barang kayak gini. Dan ini fungsinya untuk bikin suaranya nanti lebih enak lah katanya. Gue sih belum coba ya, kita bakal lihat aja nanti gimana. Jadi ya, ini menarik juga. Habis itu ada PCB-nya, PCB Noir. Yang setahu gue sih belum support QMK sama VIA ya. Mereka masih pakai softwarenya sendiri. Jadi ya ini hot swap dan ini ada daughter boardnya juga di sini. Dan pastinya ada knob. Di bawahnya ada satu foam lagi yang sebenarnya sih ini terserah sih kita mau pakai atau enggak, tapi nggak apa, nanti kita coba pakai aja. Dan yang terakhir casing yang di bawah dengan ada, wow, itu keren sih ini. Jadi ini ada pemberat tambahan yang terbuatnya jadi aluminium, jadi sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget. Kalau dari brass atau dari copper gitu bakal jauh lebih berat, tapi bakal jauh lebih mahal. Jadi ya ini nggak apa-apa sebagai aksen warna tambahan aja, menurut gue sih keren. Dan yang 65 ini juga sama aja strukturnya, cuman beda layout aja. Nah untuk plate-nya, seperti yang kita bisa lihat dari unboxing tadi, mereka terpisah. Dan untuk setiap pembelian kita dapat langsung dua. Satu itu bahannya polikarbonat dan satu lagi itu FR4. Menurut gua sih ini lumayan banget langsung dapat dua ya. Kita bisa eksperimen langsung mana yang kita lebih suka, mana suara yang lebih enak gitu. Dan untuk stabilizer juga udah dapet, dan ini udah di pre-loop ini. Iya. Ini udah ada loopnya sendiri. Dan untuk stabilizer sendiri sih gua nggak tahu sih ini merek apa ya, kayaknya merek mereka sendiri gitu. Nanti kita bakal langsung coba aja, gue nggak bakal coba loop lagi dan lihat aja hasilnya kayak gimana. Nah untuk sistem mountingnya itu pakai gasket mount, dan di sini kita ada dua opsi. Satu pakai poron yang biasanya sih untuk keyboard gasket yang lainnya mestinya sih pakai bahan yang sama juga ya. Tapi di sini kita ada yang lebih menarik sih menurut gue ya. Kemarin ini gue juga udah lihat pas di Indocomtech, yaitu mereka pakai silikon. Jadi silikonnya itu bakal dimasukin ke plate-nya ini. Tuh, kayak gitu. Jadi inilah yang nanti jadi gasketnya di keyboard. Dan gue penasaran banget sih sama ini, pengen cobain jadinya. Dan gue rasa sih itu aja basic keyboardnya. Sekarang kita bakal coba rakit dan lihat sound testnya seperti apa. Jadi untuk yang 75 ini gue bakal pakai Gateron Black Ink V2 yang udah di loop. Dan alasan kenapa gue pakai ini karena ini satu-satunya switch yang gue punya lebih dari 70. Gue punya banyak switch, tapi kebanyakan gue cuma belinya 70. Jadi kalau cuma 70 nggak bakal muat di 75%. Gue udah masukin ini silikonnya dan ini gampang banget masukinnya sih. Kalau yang poron ini kan harus ditempel, dan kayaknya sih sekali kita tempel, kalau kita mau lepas lagi kayaknya sih bakal rusak ya. Jadi agak repot lah. Ini silikon ini menarik banget. Untuk yang 75 ini gue bakal cobain FR4, nanti yang di 65 gue bakal cobain polikarbonat. No! So stupid! Oke, maklum. Gue belum pernah rakit keyboard yang pakai PE foam. Gue nggak sadar PE foamnya harus di bawah stabilizer juga. Alright, foam dan plate. Wow,
plate-nya ketat banget. Kenapa ini? Kayaknya potongan plate-nya agak kurang ngepas, jadi nggak masuk. Itu di bagian shift ini harus agak diteken-teken baru dia masuk. Tapi ya ini masuk sih. Oke, sekarang kita bisa taruh ke casing di bawah. Gue udah pasang daughterboard-nya ke dalam sini. Dan ya sekarang kita tinggal colok aja ke PCB-nya. Jadi di bottom housing-nya tuh ada lubang-lubang ini untuk silikon gasket-nya masuk. Karena di silikonnya juga ada benjolan gitu loh yang bakal ngepas banget sama masukannya ke dalam ini. Jadi enak aja ditaruhnya. Jadi langsung dia dudukannya jadi ngepas banget. Mantep sih, gue suka. Oke, dan top housing. Oke, jadi tadi kamera gue ternyata memory card-nya full, gue nggak sadar dan gue udah pasang keycaps lah, udah ngomong banyak gitu. Bahkan gue udah ngomongin soal rahasia terbesar gue gitu, tapi sayang sekali kayaknya kalian nggak bisa denger. Tapi nggak apa, kita lanjut aja pasang keycapsnya. Ini keycapsnya dari yang Noir tadi, yang kita unboxing pertama. Gue pikir kita coba aja pasang di sini. Oh, that's tight. Oh, ketat. Wow, akhirnya selesai. Not bad. Dari samping kayak gini, di belakang. Fingerprint bakal gampang banget ke tempel di sini. Oke, coba kita pecah-pecah dikit ya. Gue belum pecah-pecah juga dari tadi. Dan gue penasaran sama ini sih, sama stabilizernya. Ini udah oke banget sih sebenarnya. Oke, jadi secara keseluruhan sih menurut gue ini keyboardnya udah bagus banget. Lebih bagus daripada GMMK Pro yang gue punya dulu. Kalau mau dibandingin sama Keychron Q1 atau Q2 itu gue sih belum pernah cobain banget ya keyboardnya. Jadi gue nggak bisa bandingin sama mereka. Tapi secara kualitas ini bahan alunya udah jauh lebih bagus daripada si GMMK Pro. Finishingnya juga lebih halus gitu di tangan. Nggak semuanya perfect sih pastinya, kayak satu hal yang gue notice di unit yang gue dapat ya, terutama yang di Z1 ini, kalau logo Noir-nya ini agak sedikit goyang-goyang. Jadi kalau kita gerakin dia bakal bunyi-bunyi kayak gini, walaupun sebenarnya baut di dalamnya itu udah ketat banget. Dan ya gue sih kurang tahu juga itu kenapa ya. Tapi kalau kita lihat di Z2, itu aman, di sini nggak ada goyang-goyang. Jadi ya bisa jadi ini unit yang gua dapet doang. Tapi ya tetap aja kadang hal-hal kecil kayak gini yang bikin barang itu jadi kerasa kurang premium. Untuk proses rakitnya juga gampang banget menurut gua, semua orang mestinya sih bakal bisa. Untuk gasketnya sih gua nggak ada cobain yang poron ya, gue cuman pakai yang silikon aja karena udah enak banget ya dan praktis lagi. Yang poron kan agak sedikit ribet, kita harus cabut, tempel, nanti kalau misalkan rusak gitu kita harus pakai yang baru. Yang silikon ini gampang aja tinggal dimasukin dan plup jadi. Jadi menurut gua kalau kalian beli keyboard ini gue saranin yang pakai silikon aja sih. Untuk bahan silikonnya juga gue lihat bagus-bagus aja ya kualitasnya. Gue rasa sih nggak bakal kayak gampang robek atau gimana gitu. Tapi sayangnya kita cuma dapat pas-pasan aja untuk keyboardnya masing-masing. Jadi kalau misalkan amit-amit robek atau hilang, ya lumayan GG sih. Ini masih unit sampel, tapi gue berharap nanti di unit yang udah final itu kita bakal dapet silikon gasketnya lebih lah setidaknya. Jadi kalau ada apa-apa masih ada spare part. Nah untuk feeling ketiknya, konfigurasi yang gue ternyata suka banget itu adalah pakai polycarbonate plate dan pakai poron foam yang di atas PCB-nya itu untuk switch-nya, dan udah nggak pakai foam yang lain lagi. Dan menurut gue itu kasih feeling ketik yang lembut tapi tetap firm gitu, tetap ada kerasnya sedikit. Karena gue nggak terlalu suka yang bouncy-bouncy. Dulu gue pikir feeling ketik yang bouncy itu adalah yang paling enak karena hampir semua YouTuber keyboard bilang kayak gitu, jadi gue kayak termakan juga. Tapi ternyata setelah gue coba, gue lebih suka yang sedikit lebih keras sedikit sih. Cuma bukan nggak keras banget ya, bukan keras kayak tray mount gitu, tapi firm gitu, kayak solid. Dan gue bisa rasain di keyboard yang ini, jadi gue seneng banget sama feeling ketiknya. Kalau mau ngomongin soal flex, ini ada kok flexnya. Jadi kalau kita tekan kayak gini, kita bisa lihat dia agak sedikit naik turun kayak gitu. Tapi ya kita kan kalau ketik biasa nggak mungkin tekennya itu sekuat gitu ya. Jadi ya kita nggak bakal terlalu rasain bouncy-bouncy-nya. Bukan berarti bouncy itu jelek ya, cuman balik lagi ke preferensi masing-masing. Untuk gua sih, gua lebih suka yang di tengah-tengah gitu. Nggak terlalu lembut, tapi nggak terlalu keras juga. Nah, apakah ada perbedaan antara Z1 sama Z2 dengan feeling ketik yang itu?
Nah, gue coba di konfigurasi yang sama, dua-duanya pakai polycarbonate plate dan nggak ada foam sama sekali, cuman bedanya keycap saja sama switch-nya. Dan gue ngerasa si Z2 ini lebih fleksibel daripada si Z1. Mungkin balik lagi karena plate-nya itu memang ya lebih lebar lah daripada si Z1, karena ini kan 75%. Ada lagi row yang F-row-nya itu loh. Jadi untuk feel ketik sih, iya gue rasa ada perbedaan. Yang Z2 ini lebih bouncy dikit sih, nggak banyak gitu, nggak drastis, cuman kerasa lebih lembut aja. Dan untuk gua pribadi, gua jadinya lebih suka si Z1. Kalau kita masukin semua foamnya komplit, rasa ketiknya bakal lebih keras lagi karena ruangan di dalam keyboardnya udah kayak dipenuhin sama semua foamnya ya. Dan kalau kalian lebih suka lebih keras lagi, bisa isi pakai foam. Nah, kalau untuk suaranya kayak gimana? Coba kita cek aja. Gua rasa poron sheet-nya itu loh yang bisa bikin suaranya kayak ngepop gitu. Yang gua pribadi sih jadinya suka banget. Nah, apakah ada suara hollow atau ping gitu? Untuk telinga gua yang nggak profesional sih, gua sih nggak ada dengerin ya. Tapi mungkin aja kalau kalian telinganya lebih sensitif, bisa jadi kalian rasa hollow gitu. Untuk telinga gua dan selera gua sih ini suaranya udah enak banget ya. Yang gua nggak suka paling modifiernya, kayak spacebar, enter, backspace, caps lock yang kontrol di bawah, kayak kurang enak gitu loh. Bisa jadi karena stabilizer juga sih untuk switch yang backspace dan enter gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal stabilizernya, seperti yang kita bisa lihat di awal, itu tuh fittingnya ketat banget sama plate-nya. Gue udah coba stabilizer yang lain dari Cherry, dari Durock, tetap ketat dua-duanya. Yang polycarbonate lebih nggak terlalu ketat tapi juga ketat sih dan lumayan susah. Dan hal-hal kayak gitu yang bikin proses rakitnya itu sedikit kurang menyenangkan. Dan untuk stabilizernya yang udah di preloop, menurut gua sih itu masih belum cukup sih. Kita mesti tune in lagi, loop lagi, dan lain-lain. Dan buat gua sih, kalau gua mau nge-loop stabilizer, gua lebih sukanya stabilizernya masih bersih. Gua appreciate stabilizer udah di preloop, jadi untuk orang-orang yang nggak mau pusing bisa tinggal masukin aja. Tapi untuk gua dan mungkin orang-orang lain yang suka tune in stabilizer sendiri, kayaknya sih bakal lebih suka kalau stabilizer itu masih bersih aja. Nah, untuk knobnya, gue pribadi agak kurang suka sama keyboard yang ada knob. Dan entah kenapa ya, hampir semua knob di keyboard itu pas gue puter untuk atur volume naik turun, itu selalu delay, nggak pernah pas gitu. Bikin jadinya nggak enak untuk dipakai. Makanya gue juga agak males sama keyboard yang ada knob. Dan ini knobnya juga lumayan keras sih, kalau kita udah masukin kayak nggak bisa dicabut lagi gitu. Kita harus bongkar casingnya baru congkel ulang. Kalau kayak GMMK Pro tuh bisa dicabut kapan aja ya, jadi ya gampang mau digonta-ganti. Ini sih susah.
Dan untuk warnanya sih ini bakal sesuai sama casingnya. Jadi yang abu-abu ini kita bakal dapet knob yang abu-abu aja cuma satu. Tapi yang hitam ini kita dapet yang emas gitu. Jadi sama di bawahnya. Tapi ya kita cuma dapet satu aja. Dan knobnya ini juga agak goyang-goyang dan pencetannya juga kerasa lemah gitu. Tactile-nya kurang satisfying untuk dipencet. Jadi ya gue sih kurang suka. Mending kayak Keychron aja yang bisa kayak di customize gitu lah. Tapi ya apa boleh buat, ini cuman ada knob aja. Tapi selain itu, ini gua rasa bagus banget keyboardnya dengan desain yang masih cantik lah, masih cakep lah gua rasa. Dan untuk kalian-kalian yang misalkan naksir sama GMMK atau Keychron Q1 atau Q2 itu, sekarang kita punya pilihan yang baru dengan gasket yang menurut gua sih lebih unik gitu, pakai silikon. Dan buat gua sih ya feeling ketiknya enak sih. Udah dapat 2 plate juga yang kita bisa eksperimen, jadinya lebih suka yang mana. Gua awal pikir gua bakal suka FR4, tapi ternyata gua lebih suka pakai polikarbonat. Gua rasa Noir berhasil bikin keyboard ini masuk ke level dimana para entusias dan hobiis itu bisa apresiasi dengan produknya, tapi tetap biarin pintunya itu terbuka untuk para pemula bisa ikutan masuk gitu. Ini keyboard yang enak banget untuk dimulai untuk orang-orang yang misalkan belum pernah punya custom keyboard, dan gua rasa sih kalian bakal suka. Dia otomatis ganti jam 9. Oke. Nah, untuk pembeliannya ini masih pre-order dari tanggal 2 sampai 29 Juli. Tapi yang bikin gue kaget itu mereka bakal delivery-nya di tanggal 31 Juli. Jadi tetap di bulan ini. Awal gue pikir mereka salah ketik, tapi beneran kita bisa dapetin keyboardnya di tanggal 31 Juli. Jadi ya itu lebih nggak kehitung pre-order sih ya, karena cuma sebulan itu. Karena sebulan itu di dalam dunia keyboard itu sangat pendek. Nah, untuk harganya yang Z1 ini bakal di 3 juta dan Z2 ini di 3.100.000. Dan menurut gue itu harganya masih masuk akal banget. Gue tahu itu bakal mahal untuk orang-orang, tapi itulah harga yang kita harus bayar untuk dapetin keyboard kayak gini. Jadi ya ini masih adil. Kalau gue disuruh beli ya, kayaknya gue bakal pilih Z2. Karena gue nggak suka 65% ada knob. Dan untuk keyboard yang ada knob, menurut gue yang paling bagus dalam secara desain dan visual gitu, ya 75. Jadi ya gue sih bakal ambil yang Z2. Oke, gue rasa sih itu aja soal si Z1 dan juga Z2. Kasih tau gue pendapat kalian kayak gimana. Dan untuk kalian yang pengen info lebih lanjut, gue bakal taruh linknya di bawah. Dan ya, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.